Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Komunita? Ketemu lagi kita bahasan tentang majalah Komunita yang pastinya kalau bagi saya ketika ketemu dengan Pak Lili sebagai pemimpin redaktur daripada majalah Komunita akan banyak hal yang akan saya ulas gitu, yang pastinya buat teman-teman sahabat-sahabat Komunita akan sangat bermanfaat gitu. Nah, seperti kita ketahui hal yang akan kita selalu bahas pasti berhubungan dengan pendidikan. Ya, sesi-sesi sebelumnya kita udah bahas berbagai isu tentang pendidikan, mulai dari bagaimana sih penelitian, pengabdian, ataupun pengajaran. Nah, kali ini ada yang menarik gitu. Saya ketika pertama kali disodorin oleh Pak Lili tentang majalah ini, edisi 35 ya Pak ya? 35 Pak, betul. Oh, bicara menguatkan profesionalisme dosen menjaga kualitas PTS. Wow, saya tanya Pak Lili ini dua hal nih yang berhubungan. Pertama adalah profesionalisme dosen, yang kedua PTS. Wow. Pak Lili apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Meriza. Sehat-sehat ya Pak? Sehat-sehat selalu. Ini Pak Lili, kalau saya bicara ini, kadang-kadang Pak Lili nyentil saya luar biasa deh. Karena Pak Lili itu nyentil saya sebagai kapasitas sebagai dosen Pak. Kadang-kadang setiap tulisan Bapak tuh jadi cerminan Pak saya. Jadi Mbak saya teman-teman redaktur jago banget bikin analisis, bikin bahasan. Nah kali ini dua hal yang saya tangkap Pak. Pertama, saya balik dulu deh. PTS dulu. Perguruan tinggi swasta. Yang kedua baru profesionalisme. Iya betul. Kalau boleh dibilang ada apa sih dengan PTS Pak gitu? Kalau kita lihat. Kenapa nggak PTN gitu ya Pak gitu. Betul. Gimana nih Pak untuk edisi 35 ini Bapak buatnya? Gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat ya kita cermatilah dari data dan fakta yang ada bahwa PTS itu dari sisi kuantiti juga jumlah makin sangat besar dibandingkan dengan PTN. Betul. Nah itu dari sisi jumlah. Kemudian kualitasnya, bukan kualitasnya, kekuatannya lah, disparitasnya tinggi sekali. Kalau PTN jumlahnya sudah sedikit, kemudian juga didukung oleh pemerintah secara optimal. Kalau PTS kan harus dibiaya sendiri. Mandiri ya Pak ya? Mandiri. Nah, dan berangkat dari kekuatan. Ada beberapa yang di-embeddedkan. Betul, di-embeddedkan. Tapi pada prinsipnya masih jauh lah. Jadi PTS berangkat dari kekuatan sendiri. Nah, dengan kekuatan sendiri tentunya banyak keterbatasan yang dimiliki. Dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk para pembelajar supaya bisa mencapai tujuannya sedemikian. Terasa sekali sama kita Pak di Widya Pak ya? Iya. Di Widya sebagai PTS ya Pak ya? Sebagai PTS, seperti itu. Bagaimana perjuangannya Terus dulu ya membangun, termasuk senior-senior kita yang sudah membangun yang bisa jadi udah pensiun ataupun udah meninggal ya Pak ya? Saya baca 73 kan kita Pak? Kita 73 Pak. 73 kan? 2001 jadi Universitas Widya Tamanya ya Pak? Iya 2001. Jadi perjalanan panjang kemandirian. Nah Pak tentu kalau saya ngelihat Pak, kita ngelihat PTS ini tidak murni sebagai lembaga pendidikan. Artinya apa? Dia harus fight kan Pak? Betul. Ada industri yang harus. Kalau saya dua Pak yang saya lihat. Dimensi pertama adalah demand yaitu industri. Dimensi kedua adalah calon mahasiswa. Iya, betul. Ini kan kalau kita lihat di PTS jelas. Contoh kita Widya Tama kan. Kita untuk setiap tahun setelah ajaran baru kita udah mikir lagi tuh mendapatkan siswa baru. Sisi kedua, itu bagian marketing ya Pak ya? Lalu bagian, misalnya kita ada bagian career center. Betul. Career center harus bisa menjaring industri. Memenuhi seperti harapan. Itu konteks yang Bapak maksud untuk mengambil tema ini? Ya, artinya gini, sebuah pendidikan itu atau pendidikan tinggi, tentunya ujungnya bukan hanya menghasilkan lulusan sedemikian rupa, tetapi juga lulusan ini harus digunakan oleh stakeholder. Betul. Sedemikian rupa. Nah, kalau lulusan kemudian taruhlah perguruan tinggi, kalau kita bilang industri ya, memproduksi lulusan, kemudian dia tidak bisa berkontribusi di masyarakat. Apakah pendidikan itu berhasil? Tentunya kan tidak. Pasti dipertanyakan, Pak. Dipertanyakan kan seperti itu. Nah, karena itu maka peran ini kunci. Tetapi problemnya adalah seperti kita utarakan, perguruan tinggi swasta mempunyai keterbatasan yang sejauh ini kalau dilihat dari sisi pendanaannya, basisnya masih tuition fees. Betul sekali. Sebagian besar masih tuition fee. Betul sekali.
Hanya sebagian kecil perguruan tinggi yang sudah berkembang demikian pesat, punya sumber-sumber pendapatan lain yang menyokong dirinya. Nah, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang akhirnya tentunya satu sisi harus mengejar penerimaan mahasiswa baru sedemikian untuk mendapatkan tuition fee sebagai revenue ya Pak ya? Sebagai revenue untuk ini bisa berjalan dengan baik. Sisi kedua yang Bapak katakan tadi, bagaimana dengan stakeholder? Dalam hal ini adalah dunia kerja. Betul. Nah, satu sisi mengejar seperti itu, sisi kedua adalah harus memenuhi kebutuhan dunia kerja. Tentunya dunia kerja memenuhi requirement tersendiri. Karena itu PTS dan juga PTN tentunya atau perguruan tinggi secara umum ya harus mempersiapkan proses pembelajaran sedemikian rupa atau profil lulusannya sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, bicara profil lulusan Pak, tentu kalau boleh dibilang saya nganggap ke diri saya sekarang ya Pak ya, sebagai dosen, saya kan tukang dapur ini Pak, chefnya saya. Iya. Dosen kan ya Pak, chefnya kan ya gitu. Betul. Dia yang menemu bumbu-bumbunya supaya anak-anak didik paham sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu dia harus punya juga yang namanya insight bagaimana pentingnya industri. Dia harus punya tiga tridharma perguruan tingginya, ngajarnya, ya Pak ya, nelitinya, pengabdian kepada masyarakat. Apakah ini yang menjadi kunci kenapa kita ngambil ke konsep profesionalisme ya Pak dalam konteks PTS? Karena ketika proses pendidikan berjalan, yang paling berperan itu tentunya di sana adalah dosen. Nah, dosen tentunya harus mempunyai bekal yang cukup sesuai dengan profesionalisme atau bidang keilmuannya. Jadi dia harus punya knowledge di bidang keilmuannya. Kemudian juga skill. Nah, setelah itu tentunya motif Pak. Sejauh mana dosen itu punya motif bahwa saya tuh bukan hanya mengajar. Tetapi juga melakukan riset dan pengabdian yang nanti ditransfer kepada peserta didik atau pembelajar sehingga mereka betul-betul. Saya tertarik Pak, waktu saya awal masuk Widyatama, saya bersyukur Pak di Widyatama Pak. Saya sempat dulu dididik pekerti ya Pak ya. Betul. Lalu yang kedua saya dididik sama teman-teman dari UPI Pak. Ya. Saya masih ingat beberapa profesor ngomong dulu, Mer, kalau kamu menjadi dosen, satu, pahami, ini bukan pekerjaan biasa buat kamu. Kamu harus profesional di situ. Itu pertama. Yang kedua, yang harus kamu tingkatkan adalah kemampuan berpikir. Kenapa? Kamu menghadapi anak didik yang dinamika latar belakang berbeda-beda, kemampuan berpikir berbeda. Saya ngeliat, oh di sini toh sebenarnya dasarnya adalah kerangka berpikir. Dan ketika Bapak hubungkan dengan riset, saya baru kerasa. Bahwa sebagai seorang pendidik, anak-anak tuh sekarang memiliki kemampuan lebih daripada saya Pak. Mereka bisa googling, bisa lihat di YouTube semua. Tapi yang mereka lemah adalah kemampuan berpikir. Itu Pak. Saya diamanati Pak ngajar dari S1, S2, S3 gitu ya. Saya makin sadar gitu. Yang itu adalah kemampuan berpikir. Dan kemampuan berpikir itu dapat dari mana? Di metodologi penelitian. Scientific method ya Pak, scientific thinking. Dan itu dapat dari mana? Ketajamannya adalah dari riset. Dari riset. Oke, ketemu Mas ya Pak. Linkage. Baik, sahabat-sahabat. Semakin menarik ya ketika saya dipancing juga sama Pak Lili. Seperti saya sampaikan, kalau ketemu beliau mah sebagai pemretnya kerja komunitas, saya pasti bercermin diri gitu ya Pak. Nah, insya Allah saya akan bahas lagi di dalam sesi kedua, saya bahas tentang dinamisnya kualitas sebuah perguruan tinggi sebagai acuan melihat profesionalisme seorang dosen itu pasti akan dituntut berubah juga, betul Pak? Betul. Oke, itu akan saya bahas di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat-sahabat kalian.